Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kinkin dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Teguh Farel Safiar Akila dan teman saya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan paper penelitian saya yang berjudul Analisis Semiotika Roman Jakobson pada headline berita daring di Indonesia. Nah, latar belakang saya memilih topik ini sederhana. Setiap hari kita semua membaca headline berita di HP. Tapi jarang kita sadari bahwa di balik susunan kata yang singkat itu ada sistem tanda yang sangat kompleks yang bekerja untuk mempengaruhi cara kita berpikir dan bersikap. Roman Jakobson dalam bukunya Style in Language tahun 1960 menawarkan model 6 fungsi bahasa yang menurut saya sangat relevan untuk membedah fenomena ini. Mulai dari fungsi referensial, emotif, konatif, fatik, metalingual, hingga poetik. Presentasi hari ini akan mencakup 3 bagian utama. Yang pertama, bab 1 mengenai latar belakang dan fokus penelitian. Bab 2 mengenai kajian teori dan review literatur. Dan bab 3 mengenai metode penelitian yang saya gunakan. Saya mohon perhatian dan masukannya. Terima kasih. Oke, boleh di next. Nah, yang pertama di bab 1 ada pendahuluan. Latar belakangnya, perkembangan media daring di Indonesia telah mengalami akselerasi yang luar biasa dalam 2 dekade terakhir. Berdasarkan data We Are Social dan Household 2024, penggunaan internet di Indonesia mencapai 212,9 juta jiwa atau sekitar 77% dari total populasi. Di antara berbagai konten digital, berita daring mendominasi konsumsi informasi masyarakat Indonesia. Portal berita seperti kompas.com, detikcom, Tribun News, terus CNN Indonesia dan juga Tempo merupakan sumber utama informasi publik yang dikonsumsi jutaan pembaca setiap harinya. Dalam industri jurnalistik daring, headline atau judul berita memiliki posisi strategis yang tidak dapat diabaikan. Headline adalah elemen pertama yang dilihat oleh pembaca sebelum memutuskan untuk membaca keseluruhan artikel. Menurut Kovacs dan Rosentiel 2014, headline berfungsi sebagai pintu masuk konten berita sekaligus representasi editorial dari keseluruhan isi berita. Dalam konteks digital, headline juga berfungsi sebagai clickbait yang dirancang untuk memaksimalkan jumlah klik atau traffic ke halaman berita tersebut. Fenomena clickbait dalam headline berita daring di Indonesia telah menjadi perhatian serius para akademisi, praktisi jurnalistik, dan juga regulator media. Dewan Pers Indonesia dalam laporannya tahun 2023 mencatat adanya peningkatan signifikan pengaduan masyarakat terkait berita dengan headline yang menyesatkan atau misleading. Terus juga ada sensasional atau tidak mencerminkan isi berita secara akurat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kualitas jurnalisme digital di Indonesia yang berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap media. Persoalan ini sesungguhnya tidak lepas dari cara produksi tanda dalam headline berita. Setiap kata, struktur kalimat, diksi, dan konstruksi makna yang digunakan dalam headline merupakan bagian dari sistem semiotika yang kompleks. Semiotika, sebagai ilmu yang mempelajari tanda dan makna, memberikan perangkat analitis yang sangat relevan. Sangat relevan untuk membedah konstruksi linguistik dan semiotis dari headline berita daring. Roman Jakobson dalam karya monumentalnya Closing Statement, Linguistik dan Poetik yang diterbitkan dalam buku Style in Language, suntingan Thomas A. Sibuk, mengajukan sebuah model komunikasi yang memiliki 6 fungsi bahasa. Fungsi referensial, emotif, konatif, fatik, metalingual, dan juga poetik. Model ini didasarkan pada 6 faktor konstitutif dalam setiap peristiwa komunikasi verbal, yaitu addressee, konteks, message, kontak, dan juga kode. Jacobson menulis language must be investigation in all the variety of its function. Pernyataan ini menegaskan bahwa bahasa tidak semata-mata berfungsi untuk menyampaikan informasi faktual, tetapi juga bekerja secara simultan melalui fungsi-fungsi lain yang berinteraksi. Dalam konteks headline berita,
fungsi-fungsi bahasa tersebut bekerja secara kompleks dan seringkali saling tumpang tindih untuk menghasilkan efek komunikatif tertentu. Fungsi poetik Jacobson yang didefinisikan sebagai orientasi terhadap pesan itu sendiri sangat relevan dalam analisis headline berita daring. Jacobson menjelaskan bahwa fungsi poetik project the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination. Dalam headline berita, fenomena ini tampak pada penggunaan aliterasi, rima, paranomasia, paralelisme, dan berbagai perangkat retoris lainnya yang dirancang untuk memperkuat daya tarik pesan. Sementara itu, fungsi konatif yang berorientasi pada penerima pesan tampak menonjol dalam headline berita yang menggunakan kata-kata imperatif atau konstruksi yang secara langsung menyapa pembaca. Fungsi emotif yang berorientasi pada pengirim pesan tercermin dalam pilihan kata yang mengandung muatan emosional atau penilaian subjektif. Fungsi fatigue hadir dalam elemen-elemen headline yang bertujuan mempertahankan dan memperkuat koneksi komunikatif antara media dan juga pembaca. Penelitian tentang analisis semiotika pada media massa di Indonesia telah cukup berkembang, namun penelitian yang secara spesifik mengaplikasikan model 6 fungsi bahasa Jacobson pada headline berita daring masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian semiotika media di Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan Saussure atau Barthes. Sementara model Jacobson yang memiliki keunggulan dalam menganalisis fungsi-fungsi komunikatif bahasa secara holistik belum banyak dieksplorasi dalam konteks jurnalistik digital Indonesia. Urgensi penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa industri media digital Indonesia sedang mengalami tekanan ekonomi yang memaksa redaksi untuk bersaing ketat dalam memperebutkan perhatian pembaca. Persaingan ini seringkali mendorong penggunaan strategi linguistik dan juga semiotis tertentu dalam penulisan headline yang belum sepenuhnya dipahami dari perspektif akademis. Memahami fungsi-fungsi bahasa yang memahami fungsi-fungsi bahasa yang beroperasi dalam headline berita daring bukan hanya penting dari perspektif linguistik dan semiotika, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi etika jurnalisme dan juga literasi media masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademis yang ada dengan menerapkan kerangka semiotika Roman Jacobson secara komprehensif pada headline berita daring di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dari hozanah akademis, semiotika, komunikasi maupun pada praktik jurnalisme digital di Indonesia. Oke, selanjutnya ada fokus penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Fungsi bahasa Jacobson apa saja? Buka kurung, referensial, emotif, konatif, fatik, metalingual, dan juga poetik, tutup kurung, yang dominan ditemukan dalam headline berita daring di Indonesia. 2. Bagaimana fungsi-fungsi bahasa Jacobson tersebut dimanifestasikan secara linguistik dan semiotis dalam konstruksi headline berita daring di Indonesia. 3. Bagaimana interaksi dan kombinasi antara berbagai fungsi bahasa Jacobson dalam satu headline berita daring membentuk strategi komunikasi media daring di Indonesia. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Selaras dengan fokus penelitian yang telah ditemukan, penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan fungsi-fungsi Jacobson yang mendominan dalam headline berita daring di Indonesia. 2. Menganalisis manifesti linguistik dan semiotis dari fungsi-fungsi bahasa Jacobson dalam konstruksi headline berita daring di Indonesia. 3. Menjelaskan pola interaksi dan kombinasi fungsi bahasa Jacobson dalam headline berita daring sebagai strategi komunikasi media di Indonesia. Oke, selanjutnya 1.4 manfaat penelitian. Manfaat yang pertama ada manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. A. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian semiotika komunikasi, khususnya dalam penerapan
model 6 fungsi bahasa Roman Jakobson pada teks jurnalistik digital. B. Memperkaya literatur akademis di bidang komunikasi massa dan jurnalisme digital di Indonesia, terutama dari perspektif analisis semiotika dan juga linguistik. C. Menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis semiotika pada teks media daring di Indonesia. D. Membuka perspektif baru dalam memahami relasi antara struktur bahasa, fungsi komunikatif, dan juga praktik jurnalisme digital dalam konteks Indonesia. Selanjutnya, manfaat yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Boleh di next? A. Bagi redaksi dan jurnalis media daring, memberikan pemahaman ilmiah tentang fungsi-fungsi bahasa yang bekerja dalam penulisan headline sehingga dapat dijadikan panduan dalam praktik jurnalisme yang lebih bertanggung jawab. B. Bagi masyarakat dan pembaca berita meningkatkan literasi media dan kemampuan kritis dan dalam membaca serta menganalisis headline berita daring. C. Bagi regulator media seperti Dewan Pers dan Kominfo menyediakanlah dan landasan ilmiah bagi perumusan standar dan regulasi penulisan headline berita yang etis dan juga akurat. Yang terakhir, D. Bagi dunia pendidikan menjadi bahan ajar dan studi kasus dalam mata kuliah semiotika, analisis wacana, dan juga jurnalisme digital. Oke, selanjutnya bab 2 kajian teori. 2.1 konsep. Konsep yang pertama, semiotika sebagai ilmu tanda. Semiotika atau semiologi adalah ilmu yang mempelajari tanda atau sign, sistem tanda, dan proses yang berkaitan dengan penggunaan tanda. Istilah semiotika berasal dari kata Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Ferdinand de Saussure, tokoh linguistik struktural Swiss, meletakkan dasar-dasar semiologi sebagai ilmu yang mempelajari tanda-tanda dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Saussure, tanda linguistik terdiri dari dua unsur yang terpisahkan. Yang pertama signifian sebagai penanda dan signifi sebagai petanda. Charles Sanders Peirce, filsuf Amerika yang mengembangkan semiotika secara independen dan dari Saussure, membagi tanda ke dalam 3 kategori, yaitu icon, index, dan juga simbol. Peirce mendefinisikan tanda sebagai something which stands to somebody for something in some respect or capacity. Peirce menempatkan semiotika dalam kerangka logika yang lebih luas sebagai ilmu tentang bagaimana manusia menalar melalui tanda. Roman Jakobson sebagai tokoh formalisme Rusia dan juga lingkungan Praha memberikan kontribusi unik dan mengintegrasikan semiotika ke dalam linguistik fungsional. Jakobson memandang bahwa bahasa sebagai sistem tanda tidak dapat dipahami hanya dari aspek strukturalnya aja, tetapi juga harus dikaji dalam konteks fungsi-fungsi komunikatifnya. Pendekatan ini menjadi dasar bagi model komunikasi Jakobson yang menghubungkan elemen-elemen komunikasi dengan fungsi-fungsi bahasa. Oke, konsep yang kedua, jurnalisme digital dan berita daring. Jurnalisme digital merupakan praktik jurnalisme yang memanfaatkan platform digital sebagai medium utama produksi dan distribusi konten berita. Pavlik mendefinisikan jurnalisme online sebagai bentuk komunikasi jurnalistik yang menggunakan internet sebagai medium yang memungkinkan konten multimedia, hipertekstual, interaktivitas, dan juga pembaruan real time. Di Indonesia, jurnalisme digital berkembang pesat sejak akhir 1990-an dengan hadirnya portal berita pertama seperti Detikcom di tahun 1998. Berita daring memiliki karakteristik yang membedakannya dari berita di media konvensional. Terus Hanun juga mengidentifikasi beberapa karakteristik utama jurnalisme online. Yang pertama ada imediasi, itu kayak kebaruan dan kecepatan. Terus multimedia,
kombinasi dari teks, gambar, audio, dan juga video. Terus ada interactivity, itu interaksi dengan pembaca. Terus ada hypertextuality, tautan antar konten, serta ada archivality, kemampuan dari pengarsipan. Nah, karakteristik ini mempengaruhi cara penulisan headline berita daring yang harus mampu bersaing memperebutkan atensi pembaca dalam ekosistem informasi yang sangat padat. Selanjutnya konsep yang ketiga ada headline berita sebagai teks komunikasi. Headline dalam jurnalisme adalah elemen teks yang secara tipografis menonjol dan berfungsi sebagai identitas sekaligus representasi dari keseluruhan isi berita. Bell mendefinisikan headline sebagai the most noticeable part of any news story, yang memiliki fungsi ganda, menarik perhatian pembaca dan merangkum isi berita secara singkat. Dalam konteks berita daring, headline juga berfungsi sebagai search engine optimization atau disebut SEO, yang mempengaruhi visibilitas konten dalam mesin pencari. Dari perspektif linguistik, headline berita memiliki karakteristik gramatikal yang khas. Kalimat yang dipadatkan, penghilang artikel dan kata kerja batu, penggunaan present tense untuk peristiwa masa lalu, dan dominasi konstruksi aktif. Van Dijk dalam analisis wacana kritisnya memposisikan headline sebagai makrostruktur semantik yang mempresentasikan topik utama berita dan mencerminkan ideologi serta sudut pandang media. Selanjutnya, konsep yang keempat, komunikasi sebagai sistem tanda. Dalam paradigma semiotika, komunikasi dipahami sebagai proses pertukaran tanda antara pengirim dan penerima dalam suatu konteks sosial tertentu. Jacobson menggambarkan komunikasi verbal sebagai suatu peristiwa di mana the addresser send a message to the addresser. Model ini tidak hanya bersifat linear, tetapi menempatkan 6 faktor sebagai konstitutif dalam setiap peristiwa komunikasi. Addresser, konteks, message, konteks, dan juga kode. Relevansi model Jacobson untuk memahami komunikasi jurnalistik terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana sebuah headline tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga bekerja secara simultan melalui fungsi-fungsi lain yang mempengaruhi persepsi, emosi, dan juga perilaku pembaca. Hal ini menjadikan model Jacobson sangat aplikatif dalam analisis teks-teks komunikasi massa termasuk berita daring. Nah, selanjutnya di 2.2 ini ada review literatur. Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan antara 10 penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Oke, yang pertama ada Fatmawati dan Setiawan tahun 2021 dengan judul Analisis Fungsi Bahasa Jacobson dalam Iklan Televisi di Indonesia. Dia memakai metode kualitatif semiotika. Variabelnya fungsi bahasa Jacobson dan iklan TV, dan persamaannya menggunakan model 6 fungsi Jacobson. Perbedaannya, objek iklan TV penelitian ini headline berita daring. Oke, yang kedua, Hidayat 2022 memakai judul Semiotika Headline Berita Politik pada Media Daring di Indonesia. Dia memakai metode analisis wacana kritis, variabelnya headline, media daring, dan juga wacana politik. Persamaannya, objek headline media daring di Indonesia, perbedaannya menggunakan Van Dijk, bukan Jacobson. Dan yang ketiga ada Prasetyo dan Wulandari tahun 2020. Dia memakai judul Fungsi Poetik dalam slogan kampanye pemilu 2019. Dia memakai metode semiotika Jacobson, variabelnya fungsi poetik, dan slogan kampanye. Persamaannya menggunakan semiotika Jacobson, dan perbedaannya objek slogan kampanye bukan berita daring. Selanjutnya yang keempat ada Rahmawati tahun 2023. Dia memakai judul clickbait headline dan fungsi emotif pada berita online. Dia memakai metode mixed method, variabelnya clickbait, fungsi emotif, dan juga berita online. Persamaannya membahas fungsi emotif headline berita online. Perbedaannya hanya
fungsi emotif. Penelitian ini semuanya 6 fungsi. Yang kelima ada Sari dan Nugroho 2021. Dia memakai judul Analisis Semiotika Pers pada headline media mainstream di Indonesia. Metodenya dia memakai kualitatif semiotika, variabelnya semiotika headline dan media mainstream, persamaannya objek headline media di Indonesia, dan perbedaannya menggunakan semiotika pers. Penelitian ini Jacobson. Next. Oke, di nomor 6 ada Putranto. Tahun 2022 dia memakai judul Fungsi Bahasa Jacobson dalam Lirik Lagu Pop Indonesia. Metodenya analisis tekstual kualitatif, variabelnya fungsi bahasa Jacobson dan lirik lagu, persamaannya model Jacobson sebagai alat analisis, dan perbedaannya objek lirik lagu. Penelitian ini headline berita. Yang ketujuh ada Andriani dan Kusuma tahun 2023, judulnya Representasi Ideologi dalam headline berita daring Kompas dan juga Detik. Metodenya dia memakai analisis wacana kritis, variabelnya ideologi, representasi dan berita daring, persamaannya objek headline berita daring, perbedaannya perspektif ideologi kritis. Penelitian ini semiotika Jacobson. Yang nomor 8 Widya Stuti 2020, dia memakai judul Jacobsonian Vacation in Indonesian News Discourse. Metodenya dia memakai linguistik fungsional, variabelnya fungsi Jacobson dan wacana berita, persamaannya model Jacobson plus konteks berita Indonesia, dan perbedaannya analisis wacana berita secara umum. Penelitian ini spesifik headline berita daring. Nah, yang ke-9 Mulyadi dan Handayani 2022. Dia memakai judul Analisis Framing Berita Pilpres 2019 pada media daring. Metodenya framing analisis, variabelnya framing berita politik dan juga media daring. Persamaannya konteks media daring di Indonesia, perbedaannya menggunakan teori framing. Penelitian ini semiotika Jacobson. Dan yang terakhir ada Santoso tahun 2023, judulnya Fungsi Konatif dalam Bahasa dalam Headline Berita Kriminal. Dia memakai metode pragmatik kualitatif, variabelnya fungsi konatif, headline, dan berita kriminal. Persamaannya membahas salah satu fungsi Jacobson pada headline. Perbedaannya hanya fungsi konatif, dan ini mencakup semua 6 fungsi. Dari tabel review literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal penerapan secara komprehensif keenam fungsi bahasa Roman Jacobson secara bersamaan pada objek headline berita daring di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada satu atau dua fungsi Jacobson, menggunakan teori semiotika yang berbeda atau meneliti objek yang berbeda dari headline berita daring. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Ya. Selanjutnya ada, maaf, bentar dahulu. Ya, selanjutnya ada teori yang digunakan dalam paper ini. Maaf, sebentar. Ya. Yang pertama ada teori fungsi bahasa oleh Roman Jacobson. Roman Jacobson yang hidup pada 1896 sampai 1982 adalah seorang linguis dan tokoh formalisme Rusia yang memberikan kontribusi monumental dalam pengembangan linguistik struktural dan semiotika. Dalam karyanya yaitu Closing Statement, Linguistics and Poetics pada 1960, Jacobson mengembangkan sebuah model komunikasi yang komprehensif dan berdasarkan 6 faktor konstitutif dalam setiap peristiwa komunikasi verbal. Jacobson menegaskan bahwa setiap faktor dalam komunikasi verbal menentukan fungsi bahasa yang berbeda. Each of these 6 factors determines a different function of language. Although we distinguish 6 basic aspects of language, we could, however, hardly find
Each of Although we distinguish six basic aspects of language, we could, however, hardly find verbal message that will fulfill only one function. Pernyataan ini sangat penting karena menegaskan bahwa dalam praktik komunikasi yang nyata, berbagai fungsi bahasa selalu hadir secara bersamaan, meskipun dengan tingkat dominasi yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada teori 6 fungsi bahasa Jacobson. Model 6 fungsi bahasa Jacobson dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi referensial atau referential function. Fungsi referensial adalah fungsi bahasa yang paling mendasar dan paling sering dipelajari. Fungsi ini berorientasi pada konteks komunikasi yaitu referen atau hal yang dibicarakan. Dalam headline berita, fungsi referensial tampak paling dominan karena berita pada dasarnya bertujuan menyampaikan informasi faktual tentang realitas. Fungsi ini mencakup penyampaian fakta, peristiwa, data, dan informasi objektif tentang dunia. Yang kedua ada fungsi emotif atau emotive function. Jacobson menjelaskan bahwa fungsi emotif adalah sebagai a direct expression of the speaker's attitude toward what he is speaking about. Fungsi ini berorientasi pada addresser atau pengirim pesan dan bertujuan mengekspresikan sikap atau emosi si pengirim pesan. Dalam headline berita, fungsi emotif tampak pada pemilihan kata-kata yang mengandung muatan emosional, kata sifat evaluatif, dan ekspresi penilaian yang mencerminkan sudut pandang media terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga ada fungsi konatif atau konatif function. Fungsi konatif berorientasi pada adresi atau penerima pesan dan berjuang mempengaruhi atau menggerakkan penerima pesan untuk melakukan suatu. Jacobson menjatuhkan fungsi ini melalui penggunaan imperatif dan vokatif dalam kalimat. Dalam headline berita daring, fungsi konatif sangat menonjol dalam konstruksi judul yang secara langsung menyapa pembaca atau mengundang mereka untuk mengambil tindakan tertentu seperti membaca lebih lanjut. Yang keempat ada fungsi fatigue atau fatigue function. Jacobson definisikan fungsi fatigue sebagai pesan yang primarily serving to establish, prolong, or to discontinue communication. Fungsi ini berorientasi pada kontak antara pengirim dan penerima pesan. Dalam konteks berita daring, fungsi fatigue tampak beda dan tampak tampak pada elemen-elemen headline yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan antara media dan pembaca seperti sapaan langsung, pertanyaan retoris, atau ekspresi yang menciptakan kesan kebersamaan. Yang kelima ada fungsi metalingual atau metalingual function. Fungsi ini berorientasi pada kode komunikasi itu sendiri. Jacobson menjelaskan bahwa fungsi ini aktif ketika pengirim atau penerima need to check up whether they use the same code. Dalam headline berita, fungsi metalingual tampak ketika judul berita mengacu pada penggunaan bahasa, istilah khusus, atau terminologi yang perlu dijelaskan konteksnya. Yang terakhir itu fungsi poetik atau poetic function. Fungsi poetis ini adalah fungsi yang paling kompleks dan inovatif dalam model Jacobson. Jacobson mendefinisikan sebagai set toward the message as such, focus on the message for its own sake. Fungsi ini berorientasi pada message itu sendiri. Jacobson menjelaskan prinsip utama fungsi poetik adalah the poetic function project the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination. Dalam headline berita, fungsi poetik tampak pada penggunaan aliterasi, asonansi, paranomonsia, paralelisme, dan berbagai perangkat retoris yang membuat judul lebih berkesan dan mudah diingat. Lalu ada teori semiotika dan tanda linguistik. Dalam kerangka semiotika yang lebih luas, penelitiannya juga merujuk pada konsep tanda menurut Ferdinand de Saussure. Saussure mendefinisikan tanda linguistik sebagai entitas dua sisi yang terdiri dari signifiant dan signify yang bersifat arbiter. Prinsip arbitritas tanda bahasa ini menjadi dasar pemahaman mengapa konstruksi tanda dalam headline berita dapat bervariasi secara luas sambil tetap merujuk pada relatif yang sama. Ya, saya Roland Barthes mengembangkan konsep Saussure dengan mendapatkan tingkat pemaknaan kedua atau second order signification untuk mencakup mitos dan konotasi. Hmm. Dalam analisis headline berita, konsep Barthes tentang konotasi sangat relevan untuk memahami bagaimana kata-kata tertentu dalam judul berita membawa makna-makna sembunyi yang melampaui data detonatifnya.
Yang lalu ada teori jurnalisme dan digital dan headline. Teori jurnalisme digital memberikan konteks bagi pemahaman fungsi-fungsi headline dalam ekosistem media daring. Kova dan Rosentiel dalam The Element of Journalism menekankan bahwa headline harus akurat, tidak menyesatkan, dan mencerminkan isi berita dengan tepat. Prinsip-prinsip ini menjadi standar normatif yang dapat dikontraskan dengan realitas praktik penulisan headline di media dari Indonesia. Tandok et al. 2018 mengembangkan konsep fake news yang mencakup berbagai tingkat ketidakakuratan dalam konten berita, termasuk headline yang menyesatkan. Penelitian Tandok menemukan bahwa headline yang menekankan fungsi emotif dan kuantitatif secara berlebihan cenderung mengorbankan fungsi referensial sehingga menciptakan disonansi antara judul dan isi berita. Yang di 2.4 ada variabel. Penelitian ini mengoperasikan variabel-variabel sebagai berikut. Yaitu variabel utamanya adalah fungsi bahasa Jacobson. Variabel utama adalah 6 fungsi Jacobson yang dipersonalisasikan sebagai berikut. Yaitu pertama, fungsi referensial yang diukur dari kehadiran informasi faktual yang dapat diverifikasi dalam headline. Fungsi emotif yang dihadirkan dari diukur dari kehadiran kata-kata dengan muatan evaluatif, afektif, atau penilaian terhadap headline. Yang ketiga ada fungsi konatif, diukur dari struktur kalimat yang berorientasi langsung pada pembaca, itu seperti imperatif, vokatif, pertanyaan langsung. Kalau ada fungsi fatigue yang diukur dari kehadiran elemen-elemen pembangun kontak komunikatif antara media dan pembaca. Fungsi metalingual yang diukur dari kehadiran referensi terhadap kode bahasa itu sendiri. Dan fungsi poetik yang diukur dari kehadiran perangkat rektoris, seperti aliterasi, asonansi, paranomosia, paralelisme, ritme dalam headline. Nomor 42, variabel konteks karakteristik media daring. Variabel konteks mencakup karakteristik portal berita daring yang jadi sumber data, kategori media, mainstream versus tabloid digital, segmen pembaca, rubrik berita, dan lain-lain. Metode penelitian. Paradigma dalam penelitian ilmiah merupakan kerangka berpikir dasar yang menentukan cara pandang peneliti terhadap realitas, pengetahuan, dan metodologi yang digunakan. Kuba dan Lincoln mendefinisikan paradigma sebagai the basic belief system or world view that guides the investigator. Pemilihan paradigma penelitian bukan merupakan keputusan yang sembarang, melainkan harus konsisten dengan ontologi, epistemologi, metodologi yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada paradigma interpretif. Paradigma interpretif berakar dari asumsi ontologis bahwa realitas sosial bersifat ganda, dapat dikonstruksi, dan bergantung pada persepsi serta interpretasi subjek yang terlibat. Berbeda dengan paradigma positivis yang memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur secara kuantitatif, paradigma interpretif memandang bahwa realitas sosial hanya dapat dipahami melalui interpretasi makna yang diberikan oleh pelaku sosial. Dalam konteks penelitian ini, paradigma interpretif relevan karena objek kajian berupa teks headline berita adalah konstruksi yang mengandung makna-makna yang harus diinterpretasikan secara mendalam. Makna tanda-tanda linguistik dalam headline adalah tidak bersifat tunggal ataupun wajib, melainkan bergantung pada konteks sosial, budaya, dan komunikatif di mana headline tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Jacobson sendiri menegaskan bahwa fungsi-fungsi bahasa hanya dapat dipahami dalam konteks kebutuhan peristiwa komunikasi yang mencakup hubungan antara addresser, addressee, message, konteks, kontak, dan code. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Densin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai a situated activity that locates the observer in the world, yang terdiri dari serangkaian praktik imperatif yang membuat dunia dapat dipahami. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi yang berbentuk kata-kata, teks, gambar, dan fenomena sosial lainnya. Creswell menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif dipilih ketika researchers want to empower individuals to share their stories, hear their voices, and minimize the power relationships that often exist between a researcher and the participants.
Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan fungsi tanda-tanda linguistik dalam headline berita yang memerlukan interpretasi kontekstual dan analitis, bukan sekedar perhitungan frekuensi. Relevansi pendekatan kualitatif dengan penelitian ini sangat kuat. Pertama, data yang dikaji berupa teks-teks verbal atau headline berita yang mengandung makna-makna kompleks yang tidak dapat direduksi menjadi angka. Kedua, model semiotika Jacobson yang digunakan sebagai kerangka analisis bersifat interpretif karena pengidentifikasian fungsi-fungsi bahasa dalam teks memerlukan penilaian kuantitatif yang kontekstual. Ketiga, pernyataan penelitian yang diajukan bersifat eksploratif dan bertujuan memahami bagaimana dan mengapa, bukan seberapa banyak atau sejauh mana. Muleong pada 2017 menyebutkan bahwa beberapa karakteristik penelitian kualitatif yang relevan dengan penelitian ini. Satu, penelitian dilakukan dengan latar alamiah. Dua, peneliti sebagai instrumen kunci. Tiga, data bersifat deskriptif. Empat, penelitian menekankan proses daripada hasil. Dan lima, analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian ini, semua karakteristik tersebut terpenuhi. Data dikumpulkan dari portal berita dalam kondisi alaminya. Peneliti bertindak sebagai interpreter utama dan berupa teks headline dianalisis secara deskriptif interpretatif. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis semiotika, khususnya analisis semiotika berbasis model 6 fungsi bahasa Roman Jacobson. Analisis semiotika sendiri adalah metode penelitian yang bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan sistem tanda dalam suatu teks atau fenomena komunikasi. Van Zonen mendefinisikan semiotika sebagai an analysis of text and discourses and that aims to uncover the structures of meaning embedded in cultural products. Metode ini memandang teks sebagai sistem tanda yang terstruktur, di mana setiap elemen tanda atau penanda dan penetanda memiliki hubungan relasional dengan elemen-elemen lainnya dalam sistem tersebut. Makna tidak melekat pada tanda secara individual, melainkan lahir dari relasi antara tanda-tanda dalam sebuah sistem. Dalam konteks penelitian ini, analisis semiotika Jacobson diterapkan dengan cara mengidentifikasi fungsi-fungsi bahasa yang dominan dalam setiap headline berita, mendeskripsikan manifestasi linguistik dari setiap dari setiap fungsi, menginterpretasikan implikasi semiotisnya dalam konteks komunikasi jurnalistik dari Indonesia. Sobur menegaskan bahwa analisis semiotika pada teks media bertujuan mengungkap ideologi, nilai-nilai, dan strategi komunikasi yang tersembunyi dalam struktur teks. Metode analisis semiotika dipilih karena beberapa alasan. Pertama, metode ini memiliki keunggulan dalam menganalisis teks-teks linguistik secara mendalam, mempertimbangkan berbagai dimensi makna, seperti denotatif, konotatif, dan pragmatik. Kedua, model Jacobson yang digunakan telah terbukti efektif dalam menganalisis berbagai jenis teks komunikasi, dari puisi hingga iklan, wacana politik hingga teks sastra. Tiga, analisis semiotika mungkin peneliti untuk menggabungkan analisis mikro pada level teks dengan konteks makro sosial budaya di mana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Teknik penarikan informan atau sampel. Yang pertama ada teknik populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh headline berita yang dipublikasikan oleh portal-portal berita daring besar Indonesia dalam periode tertentu berdasarkan data Alexa Traffic Rank dan data Dewan Pers 2023. Terdapat puluhan portal berita daring yang efektif dan memiliki trafik tinggi di Indonesia. Penelitian ini membatasi populasi pada 5 portal daring terbesar, yaitu kompas.com, detik.com, tribunnews.com, CNN Indonesia, dan tempo.co.
Yang kedua itu adalah sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah headline-headline berita yang dipilih secara purposif dari 5 portal berita yang telah ditentukan. Besaran sampel ditetapkan sebanyak 50 headline berita dengan rincian 10 headline dari masing-masing portal berita seperti kompas.com, detik.com, Tribun News, CNN Indonesia, dan Tempo. Setiap portal berita menyumbangkan 2 headline dari masing-masing rubrik, yaitu politik, ekonomi, hiburan, olahraga, dan kriminal. Pertimbangan dilakukan berdasarkan kriteria seperti: satu, headline diterbitkan dalam periode penelitian yang ditetapkan. Dua, headline mempresentasikan beragam rubrik berita. Tiga, headline memiliki karakter linguistik yang kaya untuk dianalisis secara semiotis. Dan empat, headline merupakan berita asli, bukan siaran pers atau konten berbayar. Lalu teknik penarikan sampel penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang Sugiono mendefinisikan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam penelitiannya adalah kesesuaian headline dengan tujuan penelitian, yaitu memiliki karakter semiotis yang representatif untuk dianalisis menggunakan model Jacobson. Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, the inquirer selects individuals and sites for study because they can purposefully inform an understanding of the research problem and central phenomenon in the study. Purposive sampling dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman dalam tentang fungsi-fungsi bahasa Jacobson dalam headline berita daring. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih kasus-kasus yang paling informatif dan representatif bagi tujuan analitis penelitian. Lalu ada keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan keterpercayaan temuan penelitian. Lincoln dan Kuba mengajukan 4 kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, keabsahan data dijamin melalui beberapa strategi, yaitu pertama, triangulasi teori, yaitu menggunakan lebih dari satu teori untuk menginterpretasikan data. Lalu yang kedua ada triangulasi sumber, yaitu menggunakan data dari 5 portal yang berbeda. Lalu ada member checking, yaitu mengkonsultasikan hasil analisis pada pakar linguistik atau semiotika. Ada thick description yang memberikan deskripsi yang tebal dan rinci tentang konteks pengambilan data, proses analisis, dan interpretasi temuan sehingga pembaca dapat menilai transferabilitas temuan konteks lain. Lalu yang terakhir adalah audit trail, mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, sehingga peneliti lain dapat mengikuti jejak penelitian dan memverifikasi temuan. Selanjutnya adalah coding. Coding adalah proses pembelian label dan kategori pada data untuk memudahkan analisis semi-sistematis. Saldana mendefinisikan kode sebagai a word or short phrase that symbolically assigns a summative, salient, essence-capturing, and or evocative attribute for a portion of language base or visual data. Dalam penelitian kualitatif, coding merupakan jembatan antara data mentah dan interpretasi teoritis. Penelitian ini menggunakan sistem coding berlapis atau layered coding sebagai berikut. Yang pertama ada coding tingkat pertama atau deskriptif. Itu setiap headline diberi kode berdasarkan karakter linguistik yang dapat diamati secara langsung. Lalu coding tingkat kedua ada interpretatif, yaitu setiap karakter linguistik yang telah dikodekan pada tingkat pertama akan dikaitkan dengan bahasa Jacobson yang relevan, seperti R referensial, E motif, dan seterusnya.
Coding tingkat ketiga itu analitis adalah yaitu mengidentifikasi pola-pola dominan, interaksi antar fungsi, dan implikasi semiotis dari kombinasi fungsi dalam setiap headline. Sistem coding ini dirancang untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan konsisten di seluruh data, sekaligus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang dan relasi antar kategori. Lalu ada strategi penelitian. Strategi penelitian yang digunakan adalah study case atau case study. Yen mendefinisikan studi kasus sebagai an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon in that and within its real-world context, especially when the boundaries between phenomenon and context may not be clearly evident. Studi kasus dipilih karena penelitiannya bertujuan memahami secara mendalam fenomena fungsi bahasa Jacobson dalam konteks headline berita dari Indonesia yang merupakan fenomena kontemporer dalam konteks nyata. Lebih spesifik, penelitiannya menggunakan desain multiple case study dengan 5 portal sebagai kasus-kasus yang diteliti. Ini menegaskan bahwa multiple case design memiliki keunggulan karena memiliki analisis komparatif untuk kasus-kasus dan menghasilkan temuan yang lebih robust dibandingkan single case design. Lalu ada metode pengumpulan data, yaitu ada yang pertama dokumentasi, mengumpulkan dan mendokumentasikan headline berita dari 5 portal berita daring yang telah ditetapkan. Pengumpulan dilakukan dengan cara melakukan screen capture dan pencatatan sistematis headline-headline yang memenuhi kriteria sampel. Lalu yang kedua ada studi kepustakaan, itu mengumpulkan data sekunder berupa teori-teori relevan, hasil penelitian terdahulu, dan referensi akademis yang mendukung kerangka analisis penelitian. Sugiono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Headline berita daring serta sebagai dokumen jurnalistik digital merupakan data primer yang otentik dan dapat diakses secara publik. Lalu ada metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur analisis semiotika yang diadaptasi dari model Jacobson dan diperkuat dengan prosedur analisis data kualitatif mirip menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Prosedur analisis dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap satunya adalah kondensasi data, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah ke dalam catatan analitis yang terorganisir. Pada tahap ini, peneliti membaca setiap headline secara cermat dan membuat catatan awal tentang karakter linguistik yang menonjol. Tahap 2 yaitu data display, menyajikan data dalam format yang terorganisir dan mudah dibaca, termasuk tabel analisis fungsi bahasa per headline, bagian distribusi fungsi bahasa, dan narasi deskriptif. Penyajian data yang baik memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat. Lalu yang ketiga ada analisis semiotika Jacobson, yaitu mengaplikasikan model 6 fungsi bahasa Jacobson pada setiap headline. Analisis mencakup identifikasi, yaitu yang pertama identifikasi karakteristik linguistik setiap headline, penentuan fungsi bahasa yang dominan berdasarkan karakteristik tersebut, interpretasi manifestasi semiotis dari setiap fungsi, dan lalu ada analisis interaksi dan kombinasi antar fungsi. Lalu tahap keempatnya adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis dan memverifikasinya dengan melalui triangulasi dengan teori dan sumber data. Kesimpulan yang ditarik mencakup temuan tentang fungsi-fungsi dominan, pola-pola kombinasi fungsi, implikasi semiotis dari strategi linguistik dalam headline berita daring Indonesia.
Seluruh proses analisis dilakukan dengan mengacu secara konsisten pada kerangka teoritis Jacobson sebagai pisau analisis utama, sehingga teman-teman MPS dapat diinterpretasikan dalam konteks teoritis yang koheren dan sistematis. Habis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutupan silahkan untuk teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi paper penelitian saya dan teman saya mengenai analisis semiotika Roman Jakobson pada headline berita daring di Indonesia. Sebagai kesimpulan singkat, penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa headline berita bukan sekedar rangkaian kata, ia adalah konstruksi semiotis yang dirancang secara sadar untuk menjalankan fungsi-fungsi komunikatif tertentu, sebagaimana dijelaskan Jacobson dalam model 6 fungsi bahasa tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.